Dalam workshop Kingdom Theology ini kita akan sama-sama mendapatkan yang terbaik tentang Kingdom Theology. Yang pertama dari Bapak Daniel Yanuar, yang kedua dari Pak Jonathan Patiasina. Bapak dan Ibu siap untuk masuk dalam sesi ini? Baik, multimedia silakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi yang pertama kita akan mendapatkan pemaparan materi dari Pak Daniel Yanuar tentang Kingdom Theology. Untuk perkenalannya saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu sudah sangat kenal dengan Pak Daniel Yanuar. Untuk menyingkat waktu, maka saya langsung persilakan untuk Pak Daniel Yanuar menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak. Terima kasih Roy. Saudara, saya janjian dengan Pak Jonathan karena kami berdua, jadi saya bilang kemarin Kak Jo, saya bicara yang basic ya, tapi kemudian kan kita perlu juga untuk aplikasi daripada apa yang kita lihat sama-sama dan pelajari sama-sama. Kak Jo, diminta naik ke sini Kak Jo. Ya, Kadif Propam silakan untuk ada di sini. Nah karena itu, saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat tentang Kingdom Theology. Ketika saya masih ingat waktu itu STT kita baru mulai dan kemudian saya diminta untuk mengajar kelas ini. Ya jujur saya belajar lagi karena kan kalau ngomong teologi biasanya kita bicara tentang teologi yang sifatnya lebih lebih bukan tradisional ya, tetapi sesuatu yang umum. Contoh misalkan kayak sistematika teologi atau systematic theology ya, atau misalkan kita bicara tentang historical theology. Historical theology itu adalah teologi yang mempelajari sejarah sebenarnya bagaimana teologi yang ada sekarang itu bisa dipelajari. Lalu kemudian misalkan biblical theology, teologi yang dibangun murni diambil dari Alkitab. Kalau sistematika kan sesuai dengan namanya sistematika itu, maka teologi itu dibangun secara sistematis. Jadi mempelajari misalkan doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin kejatuhan, doktrin keselamatan, dan seterusnya sampai dengan eskatologi, doktrin akhir zaman. Nah, Kingdom Theology itu apa? Ya, karena itu saya mempelajari dan kemudian mulai lebih intens dan mulai lebih dalam, dan saya menemukan kemudian, jadi ini bukan saya pribadi dapat pewahyuan, enggak, ini dari hasil belajar begitu, dan juga kemudian belajar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih dulu ya saudara mengeksplor akan kebenaran ini. Maka saya menemukan bahwa yang paling penting adalah nomor satu, misalkan begini, untuk semua yang kita yakini dan yang kita pelajari dalam diri dan hidup kita, apapun itu, apakah, ini pertanyaan paling penting, apakah itu memang ada di dalam Alkitab? Itu nomor satu saudara. Jadi sekeren apapun pengajaran, sehebat apapun sebuah teologi, kalau itu nggak ada dalam Alkitab, lupakan saja. Ya, karena itu saya mau bangun Kingdom Theology juga dengan pola pikir yang seperti itu. Jadi kalau itu ada dalam Alkitab, baru kemudian kita eksplor, kita belajar ya apa yang Alkitab tulis mengenai hal itu. Tapi baiklah, kita mulai dari definisi dulu ya. Apa sih teologi kerajaan itu? Nah, gampangannya begini, bahwa teologi kerajaan adalah melihat pada pentingnya kerajaan Allah sebagai nilai inti kebenaran. Nilai inti kebenaran. Alkitab itu luas, Alkitab itu dinamis, Alkitab itu luar biasa, saudaraku. Nggak ada buku, semua kita sudah akui, yang seperti Alkitab. Alkitab coba untuk dilenyapkan, Alkitab coba untuk dilecehkan, Alkitab coba untuk disingkirkan, tapi sampai hari ini Alkitab tetap ada. Sebab Alkitab adalah apa saudara? Loh, kok nggak bisa jawab ya? Ini basic loh, Alkitab adalah firman Allah, haleluya. Hati-hati, karena ada orang yang bilang Alkitab berisi firman Allah. Nggak sama saudara.
Alkitab berisi firman dan Alkitab adalah firman, itu nggak sama. Ya, kelihatannya mirip tapi nggak sama. Alkitab berisi firman, kita tolak statement itu. Sebab kalau berisi firman, isinya bisa 30%, bisa 50%, ya bisa even 99%. Tapi kita percaya the Bible is the word of God. Alkitab adalah apa saudara? Firman Allah. Bahwa setiap kata yang ada di dalam Alkitab itu penting untuk kita perhatikan. Even ya. Dan dikatakan sebagai nilai inti kebenaran, artinya kita melihat segala sesuatu, sudut pandang kingdom teologi adalah dari kacamata kerajaan, seperti yang kemarin Kak Jo bilang. Ya, dan mengajarkan bahwa kerajaannya sudah datang di dunia. Kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah datang belum saudara? Saya nggak dengar suara saudara. Sudah datang belum? Sudah, ya, sudah. Ya, meskipun belum sepenuhnya dinyatakan. Jadi theological stand kita jelas kalau tentang teologi kerajaan. Ada istilah ini bukan istilah dari saya ya. Ini nggak tahu siapa yang pertama kali ya populerkan istilah ini, tapi istilah ini benar. Satu kali saya ditanya oleh rekan, dia seorang apologet di Surabaya, teman saya. Dia adalah rekan pendiri dari, kalau saudara pernah tahu API ya. Jadi Apologetika Indonesia ya. Mereka pada waktu itu start sebuah ministry, Grace Alone Ministry, dan saya diundang untuk datang. Lalu teman saya ini namanya Pak Bejoli, ya Pak Bejoli, dia nanya saya, Pak Daniel, sebetulnya teologi kerajaannya Rock tuh kayak apa sih? Saya jawab hanya dengan ini, saudara, statement singkat ini, already but not yet. Sudah datang, tapi belum secara sepenuhnya dinyatakan. Lalu dia bilang, kalau gitu kita sepandangan, Pak. Ya, memang ini pandangan yang harus kita anut. Kenapa? Kemarin juga Kak Jo sempat singgung soal kingdom now, ya saudara ya. Jadi kalau kingdom now itu sekarang, itu percaya bahwa sudah sepenuhnya dinyatakan. Bahaya sekali, itu nanti akan, jadi gini, theological stand kita akan menentukan nanti semua paradigma kita, bahkan sikap hidup kita, kepercayaan kita, apa yang kita pegang, sampai kepada yang paling berbahaya. Misalkan begini ya, di Jakarta ada satu kelompok yang saya juga heran saudara, percaya dengan preteris ya. Preteris adalah salah satu doktrin eskatologi, itu preteris dari kata pretario yang artinya sudah ya, yang percaya bahwa semua nubuatan yang ada di kitab Wahyu, Matius 24 ya, kemudian yang ada di kitab Daniel dan semua itu, bahwa itu sudah terjadi. Dan itu jelas kita nggak bisa terima saudara. Kita futuris, kita bukan preteris. Kita juga bukan historisis, idealis, ada 4 aliran itu. Kita futuris. Simple. Kenapa? Kitab Wahyu disebut kitab nubuat. Kalau nubuat itu kita melihat ke depan, berarti itu future, ya. Saya heran ketika Pak Roni, Pak Arifin juga pernah cerita saya bahwa masih ada yang percaya dengan preteris. Kalau parsial preteris mungkin rada lumayan, saudara, karena sebagian. Nah, orang yang percaya kingdom now itu terkait dengan yang preteris itu. Kita enggak. Nanti kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya, start dari kerajaan 1000 tahun seperti yang Pak Arifin juga singgung kemarin, itu baru kerajaan Allah dinyatakan secara sepenuhnya. Tapi kesempurnaannya ditulis dalam kitab Wahyu ya, bahwa dikatakan bahwa kerajaan Allah itu, sorga itu seperti pengantin yang berhias, yang turun, yang menyatu, yang ada nanti di bumi yang baru dan langit yang baru. Bukan bumi yang sekarang. Bumi yang sekarang nih bumi yang renta, bumi yang sudah tua, bumi yang sudah sangat tidak sempurna karena kejatuhan, ya saudara ya. Nah, akan ada sebuah konsep atau sebuah aplikasi atau penyataan daripada kerajaan secara sepenuhnya. Oke, kita start saudara. Ya, jadi kalau kita lihat Alkitab jelas. Kak Jo juga kemarin ngomong bahwa the Bible is the book of the kingdom. Ya, Alkitab itu menyatakan tentang sang raja dan
kerajaannya, itu dulu, itu penting saudara. Bahwa ketika kita melihat Alkitab, kita harus melihat dari kacamata atau sudut pandang kerajaan sorga. Makanya pengistilahan juga ada beberapa kan yang kita robah saudara. Dari apa yang secara tradisional, yang dulu kita sudah pernah terima. Seperti misalkan perintah Tuhan, kita melihat itu sebagai sebuah mandat. Nah kalau raja ngomong atau raja memberikan mandat misalkan, maka nggak ada misalkan sikap yang berkata coba saya pikir-pikir dulu ya. Apalagi enggak. Yang ada cuma satu, yes Lord, nggak ada yang lain. Karena itu mandat dari sang raja. Nah di dalam kitab ini Perjanjian Lama, kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1 ayat 1, itu memang startnya, itu yang kemarin juga Kak Jo bilang ya, in the beginning, pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, semuanya bermula dari dia. Bahwa kerajaan yang sesungguhnya, kalau ini dari Miles ya, kita belajar beberapa tahun yang lalu, bahwa kerajaan itu adalah merupakan memang pola ilahi, pola kekal. Bahwa Tuhan kita itu adalah raja. Jadi start dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 bicara tentang kerajaan kekal yang kemudian ada istilah kolonisasi ya, di bumi dinyatakan. Kejadian 1 2 sampai 2:25 ya, bahwa waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan dia. Dan karena dia adalah raja dan mereka diciptakan segambar dan serupa dengan dia, maka memang pola yang diberikan kepada Adam sebagai manusia, Hawa sebagai manusia yang ditaruh di taman, itu adalah penyataan daripada kerajaan sorga yang kekal di bumi. Ya, kolonisasi itu ya, di bumi, dinyatakan di bumi. Makanya kepada Adam misalkan diberikan kuasa, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya refresh aja nih. Saya yakin saudara yang pernah ikut KLC waktu Pak Miles mengajar pasti masih ingat ya. Dikatakan supaya, ada perkataan supaya. Kalau supaya itu berarti merupakan purpose dari mengapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dikatakan supaya mereka apa saudara? Berkuasa, radah yang Pak Roni kutip kemarin. Radah itu to trample, untuk menginjak. Kuasa, punya dominion, ada dominion mandate di situ. Tapi juga ada mandat budaya. Kenapa? Karena Tuhan kemudian memerintahkan Adam untuk Adam itu memelihara. Kata memelihara dalam bahasa Inggrisnya adalah cultivate. Ya, cultivate itu sebenarnya begini saudara, cultivate ini luar biasa ya, karena cultivate itu sebetulnya intinya begini, kan saudara percaya semua yang Tuhan ciptakan kan baik, betul nggak saudara? Taman Eden juga bagus, baik, tapi ketika Tuhan perintahkan Adam untuk berkerajaan di Taman Eden, Tuhan bilang begini, Adam, cultivate this garden. Maksudnya apa? Buat taman ini jadi lebih baik. Saya waktu belajar pengertian ini saya bilang wow. Kenapa? Karena aku ciptakan engkau untuk engkau menyatakan kerajaanku di atas muka bumi ini. Saudara, kalau kita hidup dengan value ini, kita pasti tidak akan pernah misalkan begini, melihat diri kita itu sebagai korban misalkan, bukan victim mentality, tapi victor ya mentality. Nah, tetapi kemudian sayang sekali kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal 3, saudaraku, terjadi sebuah peristiwa di mana kemudian sang raja lebih percaya kepada kerajaan kegelapan, raja kegelapan, the king of darkness, daripada the king of light. Mereka sudah diberikan mandat kepada diri mereka, sudah diberikan sebuah identity yang jelas bahwa mereka serupa dengan Tuhan, serupa dengan sang raja itu. Tapi iblis kan bilang sama Hawa, saudara semua pengajar, saudara semua hamba Tuhan. Kalau saudara ada di kelas ini, saya yakin saudara senang belajar. Ya, kan iblis bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti siapa saudara? Tuhan. Kamu akan jadi seperti, padahal mereka sudah seperti Tuhan, karena memang diciptakan dengan pola Tuhan.
Dan hal yang sama iblis pernah lakukan ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Ya, dia berkata apa saudara? Kalau engkau anak Allah, robah batu ini jadi roti. Saudara tahu nggak? Kita seringkali juga ditantang begitu. Kita bodoh-bodohnya mau ikut saudara. Kalau Bapak memang pria, buktikan. Nggak perlu dibuktikan. Kalau orang ngomong begitu, kalau saudara pria, saudara bilang, saya nggak perlu buktikan, udah jelas. Tapi kalau saudara berusaha untuk membuktikan, nah ini, ya ini yang perlu diberesin saudara. Nah sayang sekali. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi. They lost the kingdom. Tapi Tuhan itu nggak pernah menyerah saudara. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudaraku. Nggak pernah gagal. Kita lihat ini follow through aja ya. Ini lebih ke arah biblical theology sebetulnya, historical ya. Kemudian kerajaan itu dijanjikan ketika kemudian manusia hidup di dalam kejatuhan, Tuhan tetap kemudian menyatakan itu lewat berbagai peristiwa ya. Lalu juga dari Kejadian 11:27 sampai kitab Esther, di situ ada gambar atau bayangan. Jadi Tuhan kasih tuh saudara. Ya, di sepanjang sejarah Alkitab Tuhan ngomong kingdom, kingdom, kingdom. Kitab Ayub sampai dengan Kidung Agung. Kalau saudara pernah mengambil kelas misalkan Introduction to Old Testament, maka Ayub sampai Kidung Agung tuh disebut the book of wisdom. Ya, hikmat kerajaan dinyatakan di situ. Kalau kita baca kitab Amsal, misalkan kita baca kitab Pengkhotbah, ada banyak prinsip-prinsip kehidupan yang seringkali even orang bilang itu universal truth. Bahwa ketika itu diterapkan, bahkan kalaupun dia bukan Kristen, kalau itu diterapkan bisa berhasil. Why? Because this is the wisdom of the kingdom. King's wisdom. Hikmat daripada sang raja. Kemudian juga dinyatakan lewat nubuatan. Kerajaan, nabi-nabi, bayangin saudara, nabi-nabi zaman dulu itu mereka melihat kerajaan itu. Tapi sampai mereka mati, mereka tidak melihat hal yang nyata. Tapi itu cukup untuk membuat mereka keep going di dalam kehidupan mereka. Seharusnya kita yang hidup hari ini dan yang menikmati kerajaan ini, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Amin saudaraku. Gaspol, ya itu ya. Nah, kerajaan dalam nubuatan dari kitab Yesaya sampai dengan kitab Maleaki, ya. Lalu kemudian kita masuk dalam perjanjian baru, Maleaki kan kitab terakhir ya saudara dari perjanjian lama ya. Lalu ketika masuk ke dalam perjanjian baru, maka di Injil, mulai dari Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes, kerajaan itu dinyatakan ya ketika sang raja datang. Dan kita tahu inti daripada sebuah kerajaan adalah rajanya. Ketika sang raja datang, kerajaannya ada di situ. Nanti saya elaborate di bagian belakang ya saudara. Jadi dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kerajaan itu. Dan gini saudara, ada catatan sedikit di sini. Saudara jangan bingung dengan istilah kingdom of God dan the kingdom of heaven. Pak, kerajaan sorga dengan kerajaan Allah tuh beda nggak? Enggak, sama saudara. Ya, ada banyak ayat yang itu dipakainya interchange. Ya, ayat untuk itu hanya pencatatan karena Injil Matius itu ditulis lebih dipakai untuk orang-orang Jewish, orang-orang Israel ya, dan buat mereka nama Allah itu kan sakral. Kita tahu itu ya. Saking sakralnya sampai kalau misalkan anaknya itu nakal dan usil, lalu di tembok rumahnya dia tulis Yod-He Vav-He YHWH, itu nggak boleh dicat, itu nggak boleh dihapus saudara. Ya, dan saking sakralnya kalau imam-imam itu menyalin itu Alkitab, dulu nggak ada cetakan, mereka salin saudara. Setiap kali ada nama Allah di situ, YHWH itu harus penanya baru, nggak boleh pena makanya mahal. Kitab salinan itu mahal. Yang saya pernah di Israel pas mereka lagi ada perayaan Yom Kippur ya kalau nggak salah ya. Dan mereka bawa gulungan kitab yang gede itu, gede banget kan gulungan kitab tuh mereka bawa. Saya lihat di hotel. Saya bersyukur saudara, kita bukan Judaism sehingga kita bisa bawa HP kita kemana-mana. Ada firman di sini, amin saudaraku. Bayangin kalau kita conference mesti bawa gulungan kitab. Masya Allah, itu orang bilang ya saudara ya.
Ya. Nah, Saudara, nah di dalam kemudian kitab Wahyu kita menemukan bagaimana kerajaan itu, dan sepanjang kalau Saudara tahu sepanjang di epistles ya, di epistle itu surat-surat kiriman, ya, surat-surat kiriman. Kerajaan itu dinyatakan, kerajaan itu dioperasikan. Kisah para Rasul ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat ya Saudara. Menterjemahkannya ada miss sedikit di sini ya. Dari Kisah para Rasul sampai dengan kitab Yudas ya, sebelum kita. Jadi Yudas itu ternyata rasul loh Saudara. Cuman sayangnya sampai hari ini tidak ada seorang pun yang kasih anak namanya Yudas ya. Jadi sebenarnya Yudas, Juda, Jud ya, Yehuda itu sebenarnya sama artinya ya. Cuman gara-gara si Iskariot itu nama ini jadi rusak ya Saudara. Nah, itu semua kalau kita lihat dinyatakan bagaimana itu kerajaan itu real, kerajaan itu nyata, the power of the kingdom, the blessing of the kingdom, ya kingdom paradigm, semua nanti Kak Jo akan lebih banyak ngomong aplikasinya. Ya kita melihat bagaimana itu dinyatakan. Nah, kisah sebenarnya itu saya juga heran kenapa kok dikasih nama Kisah para Rasul. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris kan the acts of the Holy Spirit. Jadi sebetulnya yang tepat nama kitab itu adalah pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Kudus yang dinyatakan di dalam dan lewat gerejanya. Karena ketika Yesus kemudian naik ke sorga, maka dia berkata, lanjutkan ini, teruskan ini. Bahkan dia berkata apa? Sama kayak Tuhan ngomong di Taman Eden. Tuhan bilang cultivate this garden. Tuhan Yesus ngomong sama gerejanya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa Saudara? Yes, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, dan kita melihat bagaimana kemudian di dalam kitab Wahyu, saudaraku, kerajaan itu dinyatakan. Ya, jadi dari kitab Kisah para Rasul sampai Wahyu, kerajaan itu diaplikasikan. Wahyu pasal 20, kerajaan itu dinyatakan. Dan kemudian kita sampai pada ending kekal, kerajaan kekal, Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal yang ke-22. Nah ini yang saya bilang tadi, saya mau kita melihat ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Kenapa? Karena sang raja ini benar-benar ternyata saudaraku di sepanjang keberadaannya di atas muka bumi, dia menyatakan akan kebenaran ini. Ya, lewat kehadirannya, lalu kemudian karya-karyanya, kerajaan Allah dimanifestasikan secara nyata. Nah, saya ingin kita lihat sekarang beberapa catatan. Setelah ini saya selesai, saudara ya. Beberapa catatan penting. Nomor 1, lewat doanya. Dia menyatakan itu. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, inilah bagian daripada The Lord's Prayer. Nah ini lagi Indonesia lagi. Kalau kita ngomong, kita doa ini doa apa saudara? Doa Bapa kami, betul nggak? Kita bilang doa Bapa kami, tapi di dalam Alkitab tuh The Lord's Prayer sebetulnya. Inilah doa ketika murid nanya, ajarkan kepada kami bagaimana caranya berdoa. Yesus bilang, beginilah kamu harus berdoa. Ya, The Lord's ya, prayer. Dan ini bagian daripada doanya yang kerinduannya, dia berdoa, kerinduannya adalah kerajaan ini dinyatakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Let your kingdom come, let your will be done on the earth as it is in heaven. Nah kalau ini adalah merupakan doa yang diminta oleh Yesus sendiri, saya percaya ini serius saudara. Dan kalau dia berdoa, kira-kira Bapak nyatakan gak itu saudara? Pasti. Ya, pasti. Lalu stop sampai di situ? Enggak. Pesan utamanya juga demikian. Yang Kak Jo juga sempat kutip ya kemarin ya, Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Jadi ini khotbah pertamanya Tuhan Yesus. Ada yang bilang ini Kingdom Manifesto. Khotbah pertamanya, dia enggak khotbah event keselamatan ya, saudara. Sekalipun saya seringkali ini dikutip konteksnya itu dengan keselamatan. Tapi dia berkata, repent for the kingdom of God. Ini saya cuma mengutip apa yang Pak Miles juga pernah sampaikan di tengah kita. Is at hand. Ya, at hand itu terjangkau katanya. Terjangkau. Kalau dulu perjanjian lama itu shadow. Ya, mereka melihat itu, mereka melihat gambaran itu dan itu dinyatakan lewat kerajaan Israel. Yang tadi Pak Roni bilang kalau bertobat, kuasa Tuhan dinyatakan. Ngaco lagi, ditinggalkan. Ya, ketika kuasa Tuhan dinyatakan, kerajaannya dinyatakan. Saudara.
Tapi sang raja datang, dia bilang ini sudah terjangkau sekarang. Ini udah nggak jauh lagi. Ya, dan perkataan repent, Kak Jo juga singgung kemarin, itu kembali kepada puncak. Ya, penthouse itu apartemen yang paling atas, ya saudara, yang paling mahal, yang paling bagus, ya. Dan dalam bahasa Ibrani istilah yang dipakai adalah teshuva. Dan teshuva itu artinya to return, untuk kembali. Jadi Yesus bilang teshuva. Oh, kita bukan orang Ibrani, kita mungkin nggak paham, ya. Tapi orang Ibrani paham, saudara, yang dimaksud dengan teshuva. Bahwa sebenarnya Yesus menyerukan, kembalilah kepada apa? Kepada rancangan semula. Dari raja di atas segala raja. Itu yang dia bilang. Why? Kenapa dia bisa ngomong begitu? Sebab. Nah, ada perkataan sebab itu. Kalau sebab kan berarti itu merupakan purpose-nya. Sebab dia berkata, I'm here. Sang raja sudah datang. Kerajaan itu ada bersama-sama dengan aku. Oleh sebab itu, kembalilah. Itu yang dia bilang. Saudara, bukan hanya doanya, tapi juga khotbahnya. Dan saudaraku, kenapa dia nyatakan ini sebagai pesan pertama, pesan awal, ya. Makanya kalau kayak conference begini tuh selalu kan kalau opening Pak Arifin, saya kasih tahu saudara, jangan saudara pikir kalau itu khotbah yang pertama, itu khotbah nggak penting, itu khotbah introduction, itu khotbah pembukaan. Saya selalu perhatikan, mulai dari 18 tahun yang lalu KLC, khotbah pertama itu penting saudara, karena itu memberikan guidance, itu memberikan arahan. Nanti yang terakhir itu konklusi, ya. Yesus datang, tapi nanti kita lihat conclusionnya Tuhan Yesus kayak apa saudara. Ketika dia datang pertama, dia ngomong tentang kerajaan saudara. Lalu juga apa yang menjadi tujuan, ya, ketika dia ditanya, kamu ngapain sih di sini, kira-kira gitu ya. Tetapi ia berkata juga kepada mereka, juga dia bilang di kota-kota lain, inilah kenapa, untuk apa dia datang. Aku harus, baca sama-sama 1, 2, 3 saudara. Memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Yesus aja ngerti saudara tujuan kedatangannya, apa tujuan pelayanan kita? Apa tujuan panggilan dalam kehidupan kita? Apa tujuan? Maaf ya saudara, setiap program yang kita buat di gereja, tujuannya apa? Saya kutip Pak Miles lagi, dia bilang ada yang lebih tragis daripada kematian. Apa itu saudara? Purposeless living, hidup yang tanpa tujuan. Iya kan? Coba orang kalau mau ibadah, keluar rumah, tetangganya nanya, Pak John mau kemana? Pak, mau ke gereja. Ngapain? Nah itu tujuan. Ya, saudara, hidup kalau kita dengan tujuan, kita bisa tajam. Ya, kita juga bisa efisien, bisa efektif. Yesus jelas dia bilang, untuk itulah aku diutus. Itu tujuannya. Dia datang membawa pesan yang nyata, pesan yang memerdekakan, saya percaya. Tidak hanya untuk penebusan, tapi untuk menyatakan kerajaannya di dalam kehidupan kita. Lalu pelayanannya sekarang saudara, ketika dia melayani, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa saudara? Memberitakan apa? Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kak Jo pasti akan jelaskan nanti ya. What is the gospel of the kingdom of God? Not only gospel. Gospel is good. Ya, gospel is good news, but good news about what? Berita baik tentang apa? Tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, ya. Dan kita melihat bagaimana setiap pemberitaan Injil kerajaan Allah itu dikonfirm. Kemarin di Surabaya saya bilang, karena bulan lalu kan kita bicara mandat ya. Saya bilang, saudara-saudara simpel ya. Jadi pemberitaan itu kita bisa lakukan ada 3 yang saya belajar secara pribadi. Number 1 itu adalah presence evangelism. Presence evangelism adalah penginjilan kehadiran di mana kita menyatakan karakter Kristus.
tapi kemudian harus diikuti oleh proclaim evangelism. Kita nyatakan dan kita ngomong ya tentang untuk apa Tuhan datang. And then saya percaya yang ketiga itu adalah power evangelism. Itu akan dikonfirm seperti ayat ini dengan kuasa kerajaan Allah ya. Dan saudaraku, kita melihat bagaimana kemudian Tuhan itu menyatakan otoritas kerajaan Allah di dalam pelayanannya. Contoh saudaraku, waktu dia ngomong sama Petrus, tebarkan jalamu. Ini ketika dia panggil Petrus ya, tebarkan jalamu. Petrus kan bilang, Tuhan sudah sepanjang malam kami bekerja keras. Sudah sepanjang malam, namun kami tidak memperoleh apa-apa. Ingat saudara, Petrus ini nelayan profesional. Dia bukan nelayan abal-abal. Dia tahu spot-spot, itu udah memang kerjaannya dia. Di mana ikan itu ada, tapi entah bagaimana malam itu ikannya udah pada kenyang semua. Dipancing gak datang, dijala juga hilang saudara. Lalu dia bilang begini kan, dia mengakui ketuhanan Yesus ya. Ketika dia berkata, tetapi karena engkau menyatakannya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi saya bayangkan sang raja, kan Adam itu kan berkuasa bukan atas orang ya saudara. Adam itu kan berkuasa atas ikan-ikan di laut, termasuk Danau Galilea, betul nggak saudara? Saya bayangkan sang raja, dia istilahnya tuh implementing the power of the kingdom. Ya, jadi saya yakin Yesus mungkin cuman berbisik aja. Dia bilang sama mujair-mujair yang ada di Danau Galilea itu, saudara. Ya, ikan yang di Danau Galilea ke Israel, ikan Petrus itu kan mujair sebetulnya, tapi dia lebih gede ya, saudara ya. Mungkin Tuhan Yesus berbisik bilang begini, ikan ya masuk ke dalam jalannya Petrus. Dan ikan itu saudaraku berlomba-lomba, aku disek. Ini bahasa Jawa ya. Aku dulu, saya minggir, aku se, katanya. Balapan mereka masuk dalam jala itu. Dia cuma ngomong. Saya pernah dengar khotbah, kalau nggak salah Konghi yang khotbah itu, dia bilang, ini cuman dia bilang inilah bayangan liarnya dia lah. Dia bilang Adam berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Dia bilang jangan-jangan Adam itu dulu bisa terbang. Karena kalau dia bilang sama burung tuh, turun sini. Burungnya bilang, kejarlah daku, ya. Adam nggak bisa bilang kau kutangkap, nggak bisa. Itu wild ya saudara ya, pikiran. Jangan-jangan dia bisa jalan di dalam air. Kenapa ada legenda-legenda orang kita kepingin terbang, kita kepingin bisa ada di air, punya power yang begitu luar biasa. Dia bilang jangan-jangan. Nah, kita lihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Yesus bisa menggerak, bahkan kemudian Yesus bisa mengendalikan weather. Ya, waktu dia perintahkan badai untuk be still. Teduh, teduh saudara. Ya kan, luar biasa. Itu di otoritas kerajaan Allah dikembalikan. Ya, dan kemudian tentu saja ini pesan terakhirnya. Tadi kan dia mulai dengan pesan kerajaan. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 ini setelah dia bangkit dan dikatakan 40 hari dia berkeliling ya, sebelum kemudian dia naik ke surga, kepada mereka ia menunjukkan, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saya tahu saudara sudah banyak tahu ayat ini, tapi saya ingin ajak kita baca saudara ya, sekali lagi 2, 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Balik lagi saudara, dia conclusion, dan kita lihat bagaimana kemudian berulang-ulang dia mengingatkan. Memang kita suka lupa ya saudara, makanya di kitab ulangan berulang-ulang dia sampaikan itu, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, supaya murid-muridnya nggak lupa saudara ya. Dan this is the last but not least, rencana kekalnya. Jadi dari mula Tuhan kita nggak pernah berubah. Jadi benar lagu zaman dulu tuh, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Saudara tahu lagu itu? Berapa banyak saudara yang tahu? Coba angkat tangan saudara. Angkatan lama ya, itu lama banget soalnya lagunya. Tapi masih
masih relevan sampai hari ini. Amin, saudaraku. Kalau kita ada KKR kan kita pasti nyanyi lagu itu, benar gak? Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, maksudnya apa? Tuhan tuh gak kayak kita, saudara. Kita bisa berubah, ya, kita bisa beda, tapi Tuhan enggak. Rencananya apalagi? What is the eternal planning of God Himself? Saya dulu di sekolah Alkitab diajarin the eternal planning of God. Saya yakin kayak Kohani ini yang pernah sekolah Alkitab ini tahu ya. Di eternal planning, rencana kekal Allah itu keselamatan, itu yang kita diajarin. Tapi sekarang ternyata bukan itu. Oh, di eternal planning, ini juga Pak Arifin pernah kemarin quotes ya, Keluaran 19. Nah ini kita perjanjian lama kan saudara? Perjanjian lama ya, ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Baca keras ini saudara. 1, 2, 3. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi saudara jangan pikir ayat royal priesthood itu cuman perjanjian baru, enggak. Udah dimulai di sini saudara. Ya, baru kemudian Petrus mengutip 1 Petrus 2 ayat 9, dia mengingatkan kembali. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Memang lagu lama ini ternyata lebih enak ya saudara ya. Apalagi kalau diambil dari firman Tuhan. Jadi kita nggak lupa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Stop sampai di sini? Enggak. Di Wahyu ternyata diulangi lagi saudara. Ketika Yohanes ada di Pulau Patmos dan kemudian dia mendapatkan penglihatan itu, maka sang raja ini mengingatkan kembali. Dia bilang, saya nggak pernah berubah. Saya nggak berubah dengan rencana saya. Saya nggak berubah dengan tujuan saya. Saya akan menyatakan ini karena inilah yang menjadi kehendak dan isi hati daripada Bapakku. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi rencana keselamatan adalah merupakan bagian daripada kingdom planning, rencana kekal, eternal kingdom ya, planning saudaraku, rencana kekal Allah. Dan yang telah membuat kita, baca lagi 1, 2, 3, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada lagi saudara, nggak stop sampai di situ. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Ngomong lagi dia. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa saudara? Suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tepuk tangan buat Dia saudaraku. Haleluya. Haleluya. Jadi kita punya masa depan yang cerah, masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa, dan kingdom completion pasti terjadi saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Jo. Saudara kayak ada di ruang pengadilan saja menunggu keputusan. Gimana saudara ini? Asal ini adalah kesempatan yang paling menyenangkan. Kingdom Theology ditulis oleh ada pendeta dari Makassar namanya Jonathan Patiasina. Begini, saudara pasti pandang enteng ini buku. Saya yakin dari wajah saudara. Tapi tolong dibaca, saudara bakal terkejut. Tolong dibaca. Tolong dibaca. Jadi saya sarankan. Saya potong sebentar. Saya juga ada tulis buku saudara, tapi saudara nggak perlu beli. Karena buku itu udah pernah dicetak, lalu kemudian kita buat dalam bentuk PDF. Saya sudah share ke ketua panitia. Jadi saudara yang ingin mendapatkannya, saudara bisa mendapatkannya secara gratis. Tapi yang ini beli, yang ini beli ya. Gini loh saudara, gini loh, saudara.
Gini loh, dengar baik-baik. Nulis buku tuh nggak gampang ya. Nulis buku tuh nggak gampang. Nulis buku nggak gampang ya, tapi saya berpikir bahwa supaya lebih supaya lebih efisien aja, lebih efektif aja gitu. Jadi saudara bisa minta bukunya gratis, tapi yang ini harus bayar. Amin saudara. Keselamatan gratis karena Yesus yang bayar buat kita. Soal buku saudara harus bayar sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Enggak apa-apa. Tersolimi di tengah-tengah. Jadi memang saya kalah saya kalah dalam memasarkan sesuatu. Enggak apa-apa. Oke. Nah, gini. Dalam kehidupan kita ini, udah kan filosofi banget itu. Gimana? Kita seharusnya berpatokan pada apa yang kita percayai dan betul-betul menghidupinya. Dan kalau kita harus menemukan nitty-gritty-nya secara detail, yuk belajar berenang di dalamnya supaya tahu di dalamnya. Kita udah ngomong kingdom theology itu atau kita sudah ngomong kingdom of God itu sudah hampir 20 tahun kira-kira. Bayangkan. Maksudnya gak cuma ngomong ini ya, karena waktu saya dulu sekolah di sekolah teologi ada juga tuh mata kuliah kingdom theology atau mata kuliah kerajaan Allah. Tapi ada isinya cuman ya khotbah di bukit pasal 5 Matius sampai pasal 7, kemudian dijelaskan karakter-karakternya yang gitu-gitu aja. Gak ada yang sungguh-sungguh mau untuk betul-betul kita stop di sini, kita bahas betul-betul kemudian kita mengetahuinya. Sebab harus diakui, sejak yang saya ketahui waktu saya mulai mempelajarinya 17 tahun yang lalu sampai hari ini begitu banyak hal yang mengubah diri saya, mengubah konsep saya tentang keselamatan, mengubah konsep saya tentang pertobatan, mengubah konsep saya tentang bergereja, mengubah konsep saya tentang banyak hal. Sebab memang kalau kita cuma ikuti menurut apa yang kita mau, ya ada banyak sukses story di dunia ini. Come on. Mau sukses story tentang jual empe sampai sukses story jual, ada semua sukses story-nya, dibukukan semuanya. Tapi sukses story itu nggak sepenting apa yang kita pelajari. Sampai kita pelajari the center of the universe. Yang kita pelajari adalah, saya sebut pencipta alam semesta. Yang kita pelajari adalah kehendaknya. Nah, kita sudah paham ya. Kita sudah paham bahwa begini, kalau saudara buka Alkitab, saya sudah jelaskan kemarin. Saya mau tunjukkan pada saudara tentang narasi Alkitab. Sekali lagi, kita tidak membaca dengan menggunakan pemahaman dogmatika kita. Sebab kalau kita membaca menggunakan pemahaman dogmatika kita, kita pasti akan mengartikannya menurut maunya kita. Dan ini sudah terbukti di dalam perjalanan, di dalam saya mempelajari, baca orang punya pemahaman. Terus terang, saya membelokkan diri saya dari teorinya Miles Monroe. Ya, saya memisahkan dari teori itu. Dan saya putuskan melakukannya. Saya baca semua bukunya, baca. Oh, kembali kemudian mereka mau melihat dari sisi yang mereka inginkan. Dan mereka berkata sisi yang lain gak harus oke. Saya tidak berpikir begitu bahwa kita harus merasa kita yang paling benar. Tapi yuk kita lihat apa yang narasi Alkitab katakan buat kita. Itu kan yang paling penting. Nah, terlepas dari semua pemahaman teologi kita, coba lihat kata narasi Alkitab terlebih dahulu. Ya, itu jelas itu narasinya, itu tidak terbantahkan. Dia adalah raja. Nah, ini masalahnya. Karena ini jarang dikhotbahkan, Tuhan adalah raja tidak setenar Tuhan mengasihi. Benar enggak? Tetapi padahal kalau baca narasi Alkitab, Tuhan adalah raja is a top number one priority. Itu yang kita sebut pertama itu, kata yang kita muncul pertama, Bereshit. Dia yang pertama, dia yang mula-mula. Makanya saya bilang, kita harusnya mendudukan narasinya benar. Tuhan adalah raja, narasi paling utama. Dia raja dan saudara. Nah, dia raja dari awal. Bumi ini ada keluar dari apa? Keluar dari eksistensinya sebagai raja. Bumi ini keluar, kalau saya pakai bahasa,
bumi ini keluar tidak muncul dalam eksistensinya sebagai Allah yang penuh kasih. Memang dia Allah yang penuh kasih, tapi bumi ini ada keluar dari eksistensinya sebagai raja. The earth is the Lord and the fullness there is. Itu menunjukkan bahwa dia raja, dia pemiliknya, dia penguasanya, dia yang atur segala sesuatu di dalamnya. Itu jadi jelas. Konsep kasih belum ada di situ, Pak. Belum. Tapi kita lebih mempercayai dia adalah Allah yang mengasihi secara kekal daripada mempercayai bahwa dia adalah raja secara kekal. Dia tidak pernah berhenti memerintah. Nah, tidak harus mengkritisi semua pemahaman teologi, tapi begini, Tuhan tidak pernah tidak jadi raja. Dia selalu raja, selalu, always, tidak pernah never. Kalau memang manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah merubah bahwa dia tetap raja yang kekal. Dia selalu raja. Tapi sekali lagi, kita itu hanya memahami Tuhan berdasarkan apa yang diajarkan kepada kita. Kotak yang diberikan kepada kita. Kalau saya bahasanya ini, framing yang diberikan buat kita. Framing kita, God is love. And I believe that so forever, my goodness. Saya percaya itu. But would you believe that God is the king forever? Nah, ya terserah cara orang berpikir teologi ya. Tetapi dunia ini jadi karena dia adalah raja. Bukan yang lain. Because he is king, he created the universe. Because he king, he created everything. Itu yang ditulis di Alkitab. Kalau kita membaca yang namanya Bereshit, pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Narasi utama ini penting buat kita. Supaya jangan kita menganggap kingdom teologi itu teologi tembelan. Saya beritahu pada saudara ya. Oke, saya bakal jadi bad guy setelah ini, oke? But let me tell you this. Kita terlalu mundur kepada pelajaran teologi abad 16 yang sama sekali tidak membicarakan kerajaan. Yang mereka sibuk urus dosa dan hukuman, manusia masuk neraka atau masuk surga. Mereka ribut hal yang tidak penting bagi Tuhan. Terus kita puji-puji. Orang tanya, orang cuma bilang, kamu berpikir teologi ya. Kalau kamu bisa mengartikan perdebatan antara Calvin sama Arminian. My goodness. Perdebatan itu buat kita tidak perlu ada. Karena itu tidak penting sama sekali. Non-essential. Orang mau tanya, kamu Calvin atau Arminian? Gua bukan kedua-duanya. Mereka itu hanya rilis di belakang. Baru abad ke-16. Kamu mundur ke belakang. Maafkan saya beritahu pada saudara. Saya pun belajar sejarah gereja. Saya pun tahu yang namanya teologi. Yang disebut teologi historical. I know that. Saya belajar juga itu. Saya beritahu buat saudara ya. Bahwa kita punya pemahaman sekarang 100% teologi gereja barat. Kalau saudara mundur ke belakang pelajari konsili-konsili. Kita tahu bahwa kita inilah produk gereja barat. Gereja, oh ya jelas. Makanya kapan-kapan saya menyarankan panggil orang-orang dari gereja timur bicara buat kita. Supaya sudah tahu bagaimana. Ketika gereja masuk pada gereja barat dalam kekuasaan Roma. Kita tidak berbicara kerajaan Allah lagi. Kita kemudian coba berbicara nih dosa, agama dan seterusnya. Dan kemudian dari situlah kita kemudian membangun teologi kita. Mundur sedikit yang agak lebih dekat. Baca-baca narasi abad keempat. Baca-baca lagi cerita di abad yang kedua. Baca-baca filosofi yang terjadi. Perlu mungkin. Tapi juga mungkin gak perlu. Karena kita mesti mulai dari apa kata Alkitab pada awalnya. Nah tadi udah dibilang Alkitab itu penting banget. Saya tidak setuju kalau dikatakan begini. Kerajaan Allah baru mulai kapan-kapan. Kerajaan Allah sudah mulai dari awal. Dan seterusnya dia raja memerintah seterusnya. Sampai akhir dia tetap raja. Nah sekarang isunya ada di sini. Kerajaan Allah yang besar dan dahsyat ini in the concerning of human being, in the concern of human being. Bagaimana kerajaan Allah itu dalam hubungannya dengan manusia? Makanya Alkitab punya narasi yang ketiga. Saya lompat saja, Tuhan adalah kasih. Bukan saya anggap tidak penting, tapi itu saudara sudah tahu. Teologianya banyak sekali. Buku tentang Allah adalah kasih telah memenuhi shelf book kita terbanyak. Tapi Allah adalah raja. Makanya narasi yang ketiga ini saya mau sodorkan pada saudara. Coba pindah slides-nya. Oh ada di saya ya. Saking semangatnya sampai lupa peralatan-peralatan bagus ini.
Nah ini dia, sudah muncul. Jadi ini narasi yang ketiga. Bahwa Tuhan berkehendak untuk melibatkan manusia. Jadi Tuhan memilih manusia dari awal. Manusia dipilih lebih dahulu. Kalau ada yang bilang dipanggil lebih dahulu, itu setelah kejatuhan dia lihat hal tersebut. Tapi sebelum manusia jatuh, bahkan sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah memilih manusia. Dia pilih dalam benaknya bahwa saya pilih manusia untuk menjadi gambaran saya di muka bumi ini. Supaya manusia akan memerintah dalam kasihku di muka bumi ini. Sebagai representasi Allah. Kalau ada salah satu alasan bagaimana saya menggemari rock, karena nama saudara. Karena nama saudara betul-betul menurut saya mewarisi apa yang coba disampaikan oleh Alkitab. The representations of God kingdom on earth. Dia buat itu karena itu. Dia bilang kayak ini, manusia, kamu jadi pelaksana kehendak Allah. Jadi berhenti mempercayai bahwa manusia diciptakan untuk dibinasakan. Calvin punya teori itu mesti dicoret. Tidak sesuai Alkitab. Kita terus kembali ke abad 16. Tapi pada mulanya Tuhan sudah pilih manusia. Dia udah pilih manusia. Saya selalu mendengarkan pernyataan itu. Ini pernyataannya. Manusia tidak berarti cacing. Kamu dibinasakan. Tuhan berhak putar kepalamu, banting kamu. Enggak begitu tulisan Alkitab, bro. Enggak begitu. Tapi karena apa? Mereka kemudian coba berkata ini, oh Tuhan datang karena dia mengasihi. Enggak, lihat dari sisi yang berbeda. Tuhan Raja udah pilih saudara. Dia taruh saudara di bumi ini. Waktu saudara jatuh, saudara pikir penebusan buat apa? Nah, tapi kita punya narasi selalu penebusan karena kasih. Saya juga tulis lagu karena kasih. Gini-gini nulis lagu loh, jangan salah. Ya terpengaruh Pak Krisman sama aja waktu itu. Karena kasih, jadi kita membesarkan karena kasih. Tapi coba lihat narasi sebaliknya. Jangan-jangan Tuhan menebus kita untuk berkata begini, I'm back. My kingdom business is more than a romance. Let's do this. Saya kembali sekarang. Jadi dia tebus kita karena dia mau kembalikan kita pada tujuannya. Kalau kita tidak menghormati tujuan Tuhan, saya tidak tahu penyembahan kita apa artinya. Sebab kita dijadikan untuk hal tersebut. Kita dipilih untuk hal tersebut. Jadi ini yang terjadi. Manusia memang jatuh. Coba lihat dulu 4 plot ini buat kita tahu. Nah sebelum saudara mencurigai saya coba untuk framing lebih jauh. Tapi ini T.S. Eliot yang menemukan pemahaman ini. Sudah cek aja nama T.S. Eliot. Dia menulis bahwa begini. Narasi Alkitab itu. Kalau kita baca alur Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ada 4 alur ceritanya yang jelas. Ada 4 plotnya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Nah 4 alur ini bilang itu semuanya seperti itu. Kejadian 1 sampai kejadian 3 yang pertama. Sejak kejadian 3 sampai akhir daripada kitab perjanjian lama. Itu bercerita tentang kejatuhan dan rencana-rencana penebusan Tuhan. Yang dia telah siapkan dari awal. Kemudian kita masuk pada fase penebusan. Penebusan Tuhan Yesus datang untuk tebus kita. Kita punya pemahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus itu cuman gini. Tiba-tiba Tuhan tergerak oleh kasih-Nya. Kita lupa bahwa Raja kita sudah punya rencana yang jauh lebih besar. Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Kasih-Nya itu adalah bagian yang Dia mau nyatakan buat kita. Karena dosamu. Karena memang ini yang kita harus ajar kepada orang-orang. Bahwa dosa itu bentuk perbudakan. Dosa itu bentuk perhambaan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, no escape. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa, strip off all of the rights. Manusia tidak punya hak untuk hidup, tidak punya hak untuk bicara, tidak punya hak untuk bernafas. Semua dikuasai oleh iblis. Makanya dia harus datang. Nah dia harus datang dan jelas. Itu bukan sesuatu yang belum muncul dalam plan. Sudah ada, sudah tersedia. Dan kita tidak perlu terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Kita tidak perlu bahas Tuhan Maha Kuasa. Seperti Dia sudah Maha Kuasa. Yang kita perlu ketahui sebaiknya tujuannya. Kita sibuk menjawab
gini, nggak usah ladenin pertanyaan yang nggak perlu. Ada orang yang mesti bertanya, kalau Tuhan berkuasa, kenapa manusia jatuh? Itu nggak perlu ditanya. Kita berusaha untuk memberikan, dia maha tahu lah, kita begini. Ada rencana. Dan memang, nah ini dia. Mungkin kalau saya bilang ini, sudah akan anggap, wah ini Jonathan terlalu terlalu bikin ini jadi repot, jadi rumit. Enggak, dari empat narasi ini, 4 alur ini, semuanya berisi bahwa Tuhan tetap Raja. Dia mengendalikan segala sesuatu. Nah memang kalau membaca Alkitab ya, Yesus itu Allah loh waktu dia jadi manusia. Dan karena dia Allah, seringkali memang dia jadi manusia biasa seperti kita. Tapi seringkali statement-statementnya dia, itu statement-statement yang keluar dari ruang dan waktu misalnya. Jadi kalau dia bicara, itu bisa masuk pada dimensi ini. Kalau dia bicara bisa masuk ke dimensi ini. Misalnya waktu dia ada di salib, kemudian orang itu berkata, kalau engkau nanti mati ingatlah aku. Pasti cerita itu ya, remember me. Terus dia jawab, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu kan statement lompat dimensi. Itu cuma Tuhan yang bisa bilang itu. Loh, mati aja belum, semuanya belum apa-apa. Hari ini juga. Begitu dia bilang hari ini, langsung masuk ke alam. Di mana waktu dia bisa membatasi. Itu kita sebut sebagai, he is now talking about the king of everything. No time limits, nggak ada. Dia berkata hari ini juga, kau masuk ke paradise. Nggak ada lagi, udah selesai. Kita mau jelaskan apa di situ? Bukan dimensi kita. Kamu perlu pewahyuan untuk memberi penjelasannya. Tapi kita sibuk membahas teologianya. Kalau menurut saya simple. Dia raja, dia putuskan. Ya kan? Saya semakin meyakini. Waktu Tuhan menebus kita, tidak ada usaha kita. Karena memang kita budak. Habis gak ada hak. Dia datang, dia ambil kita. Dia beli kita kembali. Karena kata itu penting. Membeli kembali, menebus. Dalam kejatuhan, manusia tidak kehilangan sorga. Dalam kejatuhan, manusia tidak kehilangan yang lain. Manusia cuma kehilangan tujuan Tuhan, itu aja. Jadi, ini dia nih, keselamatan tidak berurusan dengan sorga. Keselamatan berurusan dengan tujuan Allah. Dan keselamatan bukan tujuan akhir. Keselamatan bukan rencana akhir. Keselamatan itu adalah langkah awal buat kita orang yang jatuh dalam dosa. Untuk kembali kepada track raja di atas segala raja. Untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah dunia ini. Itu penebusan. Tapi kita cerita penebusan sebagai sebuah cerita seolah-olah ini penebusan kekal. Penebusan Yesus kerjakan sekali untuk selamanya. Kemudian dia sekarang duduk di atas tahta. Dia kemudian tunggu sampai semua musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Halo? Kerajaan apa namanya itu? Oh, kerajaan nanti. Ya udah terserah. Tapi dia harus mulai dari sekarang. Kalau kita mau tunggu nanti, kapan dimulainya? Kerajaan Allah harus dimulai ketika kita kembali sebagai orang percaya. Yang dari dosa kita ditebus, kita kembali. Kerajaan Allah sudah mesti mulai di situ. Dalam kehidupan kita, kerajaan Allah dimulai ketika saudara mendengar kata bertobat dan saudara memberi respon kepadanya. Sebab pertobatan tidak berurusan dengan dosa. Pertobatan berurusan dengan kerajaan Allah. Ganti pola pikir kita. Agama semuanya ajarkan bertobat berurusan dengan dosa. Cuman Yesus saya bilang gini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mindset. Oh kamu setuju ya orang gak bertobat masih jahat. Bagaimana kalau mereka jadi penjahat? Saya beritahu buat saudara. Kejahatan tuh tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang kamu dapat terima. Paulus bilang menderita, ya ampun. Kamu gak tahu ya Paulus bilang ini. Menderita itu biasa banget. Gak sebanding penderitaan kita dibanding kemuliaan yang dia berikan buat kita. Ya coba bayangkan konsep berpikirnya. Tapi saya sudah bilang kita udah kawin dengan agama terlalu lama. Untuk menceraikannya udah susah. Atau memang dilarang bercerai kalau kawinnya. Itu jangan disamakan ya, itu beda analogi, enggak boleh sama sekali. Jangan sampai saudara bilang ini Jonathan menyetujui perceraian lagi, enggak.
Yang saya mau katakan adalah kita terlalu terlalu dekat sudah dengan itu. Jadi kita kemudian kehilangan itu, kehilangan sense lagi bahwa Tuhan punya rencana ini gini nih. Kita akan memerintah kembali bersama dengan Dia. Makanya saya katakan bahwa perdebatan teologi sahabat 16 kita tinggalkan. Karena kita harus melangsungkan kepada hal yang berikutnya. Sejujurnya mereka hanya bercerita tentang sampai pada keselamatan. Padahal buat kita dalam kingdom theology keselamatan itu langkah awal. Langkah awal untuk berjalan di dalamnya. Oh mau terserah pandangannya siapa. Bilang aja pandangannya mereka. Karena teologi mereka kan giring saudara kembali ke tempat itu. Tuhan tidak suruh saudara memuja penebusan. Tuhan saudara minta saudara memuji sang raja di atas segala raja. Tapi kita punya main frame, kita bicara framing kita selalu dibawa kepada hal-hal yang bukan berurusan dengan kerajaan. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, percaya nggak bahwa kerajaan sorga sudah turun di tengah-tengah kita? Berarti kerajaan sudah dimulai dong. Nah namanya itu terserah, bukan kingdom now-nya. Tapi kerajaan Allah sudah harus mulai dari sekarang. Kan lucu menjelaskannya. Bukan kingdom now tapi now kingdom. Jadi maksudnya apa? Nah, sudah ada. Hidupi, kerjakan. Sebab ini kemudian saya mesti masuk ke sini. Sebab keterlibatan manusia ini di perjanjian baru ada namanya. Kalau kita paham namanya, baru kita mengerti mengapa Injil itu bukanlah Injil keselamatan. Injil keselamatan cuma ditulis satu kali dalam kitab Efesus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Injil keselamatan tidak banyak disebut di Alkitab. Terbanyak yang disebut adalah Injil kerajaan. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah yang menyelamatkan. Orang suka membuang kata kerajaan. Sebab itu tujuan utama Tuhan. Jelas Pak. Kata anointed diganti dengan kata yang diurapi. Kata Kristus. Harusnya raja yang diurapi. Apa-apa yang berhubungan dengan kerajaan mencoba dihapus, mencoba dicoret. Karena kelihatannya itu bersifat dominion, bersifat dominasi, bersifat penjajahan. Gak ada penjajahan di sini. Yang ada adalah kesejahteraan. Amen. Lah kita aja yang takut, kita tidak mau bersuara. Siapa yang suruh percaya kerajaan? Karena sekarang kita ada pada sebuah titik di mana Tuhan ingin mengembalikan kembali hal tersebut. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan meneguhkan semua yang kita kerjakan. Dia akan menyempurnakannya. Kesempurnaan dimulai di situ. Tapi kita mulai dari sekarang. Nah saya mau katakan dalam waktu 10 menit ini. Di perjanjian baru. Nah di setiap zaman ada kerajaan Allah. Kapan-kapan kita buat studi dan mendiskusikannya. Misalnya kerajaan Allah dalam kekekalan sebelum penciptaan. Itu sudah ada kan? Oh itu ada. Pada mulanya Allah sudah ada. Kerajaannya sudah ada. Keluar dari dirinya. Yang kedua. Kerajaan Allah dalam penciptaan. Bahaslah itu. Itu dimensi tersendiri. Yang ketiga. Dimensi kerajaan Allah di Taman Eden. Ada dimensinya. Kemudian setelah jatuh dalam dosa. Dimensi Allah lewat patriark juga ada. Dimensi Allah sebagai raja lewat Nuh. Allah sebagai raja lewat Abraham. Ada semua tuh. Allah sebagai raja lewat Musa. Kemudian masuklah isu yang kita kemudian temukan. Yang mungkin kata ini tidak dianggap penting. Tapi haleluya kata itu ada. Namanya covenant. Dari covenant kemudian kita tahu bagaimana raja mengenal pribadi Tuhan sebagai raja. Kemudian dari situ. Kemudian kita lihat. Nah, sampai misalnya kata ini aja. Misalnya kita malas mempelajarinya. Kata Mesias muncul di mana? Dari mana munculnya Mesias? Padahal kata Mesias itu yang merupakan padanan kata Kristus. Dari mana munculnya Mesias? Kita baca di tulisan-tulisan gak ada Pak. Gak ada Pak. Karena memang ide itu muncul dalam pembuangan. Raja yang dijanjikan. Nah kalau saudara belajar Yesaya kan sudah tahu. Yesaya tidak dituliskan dalam satu kurun waktu kan. Ada satu titik di mana kemudian berbeda banget Yesaya itu. Nah saya tidak mau membahas itu. Tadi bilang saya pengajar kitab Yesaya. Saudara pelajari sendiri. Tapi itu jelas. Munculnya dari pembuangan. Di mana nubuatan Yesaya pasal 9 misalnya. Yang kemudian menjadi nubuatan mesianis. Tentang datangnya sang raja. Itu terpelihara di pemikiran mereka. Itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Sampai
waktu Yesus datang ke dunia ini, udah tersedia semuanya. Semua nubuatan sudah tersedia. Semua tergenapi di dalam Yesus. Dan semuanya berpusat pada Allah. Misalnya dalam konsep Yahudi, penebus itu sudah selalu Allah, tidak pernah manusia. Juru selamat itu dalam konsep Yahudi selalu Allah, bukan manusia. Saya juga heran orang Israel ini. Dia baca kitab yang sama dengan kita, mereka tetap berpikir bahwa ada Mesias manusia yang lain yang mereka tunggu. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain padaku. Loh, jelas. Jadi juru selamat siapa? Jadi itu jelas kan. Logik berpikirnya. Narasi Alkitab dibangun dengan teliti. Jadi dia penebus, dia juru selamat. Dia Tuhan. Tentang Tuhan sudah banyak. Jadi waktu Yesus lahir di muka bumi ini, itu jelas. Dan Alkitab luar biasa. Tentang pengumuman ini, bukan manusia yang ceritakan. Malaikat yang ceritakan. Jadi dia bilang ini pengumuman sorga Pak. Yang di bumi gak layak bacakan pengumuman ini. Ini pengumuman dari sorga langsung. Officially from heaven. Ini beritanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kristus. Tuhan. Komplit Pak. Jadi gembala langsung tahu. Yang lahir ini Allah. Haleluya. Makanya mereka sudah datang menyembah. Mereka ada pemikiran lain. Yang lahir ini anaknya siapa ya? Mereka udah tahu. Yang lahir ini pasti Allah. Udah pasti. Nah, kan gitu caranya kita melihat narasi Alkitab. Jadi jelas di kehidupan perjanjian baru udah muncul dia adalah raja. Dia lahir sebagai raja, hidup sebagai raja, memerintah sebagai raja. Dia buat tanda-tanda untuk membuktikan kemesiasannya. Sampai pada satu titik yang luar biasa. Ketika dia kumpul sama 12 muridnya. Kemudian dia tanya pertanyaan ini. Menurut kata orang siapakah aku ini? Engkau Elia, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Yeremia karena suka nangis-nangis. Jadi ya bolehlah. Terus dia tanya, oke, menurut kata kamu, siapakah aku ini? Petrus langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah, putra Allah yang hidup. You are the Messiah. Engkaulah raja itu. Langsung Yesus berkata, bukan dari manusia itu Petrus ya. Kau mesti tahu, kau tidak belajar di sekolah teologi itu tolong ya. Bukan. Ini kau tidak belajar karena rabimu Gamaliel, bukan. Ini kamu udah temukan ini dari Allah langsung ini fresh from heaven. Yesus langsung bilang, disitulah kemudian Yesus tahu. Now I have. Sekarang saya punya siapa saudara? Pemerintahannya. Saya punya eklesia. Kemudian dia tahu, menurut saya, disitulah pemerintahan Yesus dimulai. Ketika dia menemukan eklesianya di muka bumi ini. Ya. Sudah lihat saya? Oh ya. Karena konsep eklesia, nah sekali lagi kita pikir eklesia itu ya gereja tempat kita kasih donasi kita kalau kita kelebihan uang. Ya kalau mereka adakan Natal kita bikin nasi goreng, jual cucur kita jual. Udah kita taruh di gereja. Come on. Yang Yesus temukan ini adalah pelaksana pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Kalau kingdom teologi kita masih cuma oke lah bagi-bagi sembako boleh lah. Aduh tapi come on. Bagi-bagi sembako budak secil lebih pintar dari kita. Lebih banyak uangnya. Cuman itu yang kita mau coba kasih tunjuk. Kalau menurut saya kita harus menunjukkan tata kelola kerajaan Allah. Makanya kalau kita bicara banyak karakter jangan bosan. Sebenarnya karakter tidak mudah. Dipahat, dibersihkan. Kita sibuk untuk berikan siapa utama, siapa yang gak utama. Itu gak terlalu penting. Yang paling penting kita dipersiapkan. Pemerintahannya sudah ada. Ini urgent. Eklesianya mesti menyatakan tugasnya. Tapi eklesia kayak mati aja, kayak lembaga mati suri udah sekian lama. Kehendak Tuhan tidak pernah terlaksana. Kita sibuk berkelahi soal doktrin, kita sibuk berkelahi soal ini dan itu. Kenapa kita nggak berdiri kemudian berkata begini, stop, kota ini perlu dirubah, gitu dong. Tapi ini Indonesia. Tapi kan bersuara boleh tuh? Gak boleh ya? Nah, kutip wawancara Pak Presiden Jokowi sama saya lupa namanya saya. Pak bilang ini orang mau ngomong apa aja boleh kok, tidak dilarang.
Artinya sebenarnya we have a chance to speak what we believe. Tapi sayangnya what we believe is not what God intended to be. Mungkin sudah waktunya kita trace kembali ulang. Benarkah kerajaan Allah bahwa gereja yang memerintah dengan jalan melayani ini penting sekali buat kita. Eklesia itu tidak boleh dilepaskan dari kerajaan Allah. Melepaskan eklesia dari kerajaan Allah hanya memiliki ide-ide yang ada di langit. Tapi eklesia lah yang melaksanakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Eklesia penting untuk penyelenggaraan kerajaan Allah. Di mana ada eklesia, kerajaan Allah berfungsi di situ. Sebab eklesia itu dalam konsep Yunaninya adalah pelaksana pemerintahannya raja. Melaksanakan semua ide-ide, hikmat raja dan seterusnya. Saya mau kembali kepada apa yang saya share kemarin dan saya selesai. Pikirkan pekerjaan saudara. Sekali lagi, itu kata inti di dalam kerajaan Allah. Bekerja memberi buah itu penting banget. Makanya Paulus bilang, lebih baik aku pergi pulang ke sorga. Tapi kalau aku ada di bumi, bekerja memberi buah. Dan kemarin saya cuma singgung sedikit dari Pastor Roni juga sudah beritahukan tentang ergon itu. Saudara, penebusan itu untuk memberikan saudara pekerjaan di bumi ini. Itu Efesus 2 ayat 8-9. Kita cuma selalu berhenti di ayat 9. Karena itu kan debat teologis. Padahal ayat 10 yang menentukan kita dilahirkan kembali, diciptakan itu supaya kita masuk kembali kepada pekerjaan-pekerjaannya yang kekal. Yang dia siapkan. Pekerjaan apa? Memerintah bumi ini. Menjadikan bumi ini sejahtera. Menjadikan orang-orang di dalamnya mengenal Tuhan. Kita harus paham hal tersebut. Pekerjaan ini yang perlu kita miliki. Dan pekerjaannya kan bukan cuma di kotak segi 4 gereja. Ayo dong berpikir luas. Pekerjaan banyak hal yang di luar yang dapat kita kerjakan. Saya berharap ya. Kita punya bahasa, jangan bahasa dualisme. Misalnya kita masih bahasa marketplace dan gereja. Nah, buang kata itu. Papa saya suruh saya di gereja, saya mau di marketplace. Come on. Bapak Anda berkata pada Yesus, Yesus, kalau kamu sampai di Israel, tolong main-main dekat bait suci ya. Jangan coba-coba ke marketplace. Nah ada ayat itu perasaannya. Makanya baca Alkitab, kita tidak baca Alkitab. Kita lebih suka politically correct dibanding kebenaran yang diungkapkan. Menurut saya, semua bahasa coba definisikan kita. Kita definisikan ulang. Enggak, kita eklesia. Kita harus menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Sampai kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wow, luar biasa. Saya sangat menikmati. Sabar dulu. Buku Kingdom Teologi cuma ada sedikit. Cuman mungkin ada berapa banyak kan? Cuma 7 atau 8 biji. Berarti kita memang tidak berniat menjual. Jadi saudara datang ke dia, paksa, rampok, ambil dari Heinze. Pas pokoknya 8, cuma ada 8 buku. I don't know dia bawa berapa banyak, tapi dia memang gak serius bawa. Dia cuma bilang, perkenalin aja Kak Jo, siapa tahu mereka baca. Tolong dibaca aja, supaya saudara bisa paham. Thank you. Siap. 80 menit yang bagi saya sangat menyenangkan. Dan saya sangat menikmati apa yang telah dipaparkan. Baik Bapak dan Ibu, ini waktunya untuk kita boleh ada Q&A. Untuk termin pertama, saya buka 2 penanya terlebih dahulu dengan menyebutkan identitas dan juga pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangannya dan berdiri. Baik, kelihatannya tidak ada penanya dan Bapak mau menambahkan sesuatu, silakan Pak. Pertama-tama tepuk tangan dulu buat para pengajar kita yang hebat. Cuman gini ya,
Tadi yang satu ngajarkan SMP, ini ngajarkan SMA. Dan banyak di sini orang yang belum pernah, berapa banyak yang belum pernah ikut KLC, angkat tangan. Saya akan ajarkan yang SD saja. Suatu hari saya dalam perjalanan ketemu dengan seorang dokter dari Jerman. Dan dengan sombongnya dia berkata begini pada saya. Tuhan tuh maunya apa sih? Gara-gara makan apel kita semua jadi susah. Saya bilang maaf Pak, apel itu baik. An apple a day will chase the doctor away. Kalau kamu makan apel satu aja kamu sehat. Yang terjadi itu adalah makar. Saya ulangi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jonathan. Dari awalnya Tuhan itu adalah raja. Pemberontakan pertama itu di Taman Eden. Makar hukumannya mati. Kalau ada orang dirikan negara Indonesia, ngaku presiden, kecuali sakit jiwa ya, hukumannya mati saudara. Karena itu kita mesti mengerti bahwa itu tadi jelas sekali Pak Jonathan, kita tidak memberitakan Injil cuma keselamatan atau kemakmuran. Tapi Injil kerajaan. Petrus mengkhotbahkannya, Paulus mengajarkannya, dan Yesus selama 40 hari mengajarkan berulang-ulang pertaining the kingdom of God. Jadi gini ya, jangan bingung antara sorga dan kerajaan sorga. Sorga is a place. Taman Eden di bumi. Seperti saya sampaikan pada hari pertama, saya percaya Taman Eden itu tidak kecil, tapi besar. Jadi sebagian daripada bumi ini. Kita nih rata-rata Indonesia, kita alergi kepada perkataan kolonisasi. Pada kolonisasi adalah the good intention of the king in heaven, menjadikan bumi ini seperti sorga. Saya masih ingat saudara, Dirjen yang dulu Bapak Dr. Thomas Penturi, saya bicara soal the Lord's Prayer itu doa murid-murid yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Dia berkata ini masuk akal Pak. Soalnya pengkhotbah yang minggu lalu itu mengajarkan kita cuma masuk sorga dan lagunya itu lagu mau mati katanya. Oke, apakah kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah sebuah kerajaan. Saya minta ditampilkan komponen-komponen kerajaan. Yang pertama jelas ada rajanya ya. Ya, coba ini begini banyak ini. Kerajaan Allah ada konstitusinya enggak? Ada Alkitab, firman Tuhan, the law. Ada sistem ekonominya. Ada sistem pajak. Namanya persepuluhan. Pajak itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rajanya sudah kaya. Jadi kalau orang anti perpuluhan lu enggak bayar pajak. Saya bayar pajak kerajaan karena itu saya diberkati. Soal lihat di situ ada hak-hak kerajaan. Yang menarik ada satu lagi komponen kerajaan tapi dari gambar yang lain coba tampilkan satunya. Ada tentaranya enggak? Namanya malaikat. Oke, saudaraku? Ada hak istimewa? Ada. Ada pengadilannya? Ada. Saudaraku yang kekasih Tuhan, yang menarik yang disampaikan Dr. Miles Monroe adalah kelahiran baru itu adalah proses kewarganegaraan. Pak Roni pamit saya. Pak Roni ini anak yang uhau itu hormat sama orang tua. Pak permisi Pak, saya mau pergi diutus ke Kalimantan Utara kepada orang-orang yang orang perahu. Mereka tuh tinggal di kapal, tidak termasuk warga negara Indonesia, tidak termasuk warga negara Malaysia, tidak termasuk warga negara Filipina. Bapak ada pesan? Ada. Sampaikan kepada mereka, jangan khotbah lahir baru, tapi
Siapa mau kewarganegaraan? Semua mau, saudaraku. Sebab saudaraku, you can only born into the kingdom. Amin. Saya lihat, mesti ada kawasannya kan? Kan itu kita extending the kingdom. Ada bahasanya. Bahasanya apa? Bukan bahasa roh, itu bahasa doa. Bahasa roh itu bahasa sandi untuk peperangan. Iblis musuh kita tidak ngerti. Ada hukumnya. Ada kode moral dan ada budayanya. Dulu ada seorang anak Tuhan yang jadi inspirasi buat kita semua waktu bicara di KLC sini. Waktu dia jadi anggota DPRD, didatangi kontraktor dibawakan Rolex All Gold. Dan dia berkata, sorry, tidak ada budaya seperti itu tempat ini. Semua tentang budaya, saudara. Tapi waktu mau nikah lagi, saya tidak mau sebut nama, nanti saya disomasi, saudara. Waktu dia mau nikah lagi, kan saya datangi ya ke tempatnya dia waktu itu. Dan putri saya ini, Virgi ini, yang ngajak saya ke sana. Dia bilang begini, Boksu, siapa panggil saya Boksu? Boksu, namanya imam itu harus nikah dengan perawan. Ya kan? Kan ada firman Tuhan. Tapi saya katakan gini, maaf ya, istri masa muda, bukan istri muda. Para wanita kehilangan kesempatan untuk tepuk tangan. Jadi ini saudaraku, kita itu harus mengerti kita masuk dalam kerajaan Allah. Betul Pak Roni? Waktu Anda khotbah semua mau kan? Masuk di dalam kerajaan sorga. Seperti Pak Daniel berkata tadi, jadi ini SD-nya saja, ini SMP SMA sudah tadi. Maka saudaraku seperti dikatakan Pak Daniel, bagaimana saudara kita harus mengerti ya, what is a kingdom. Soalnya itu kita tidak bisa ngerti. Seperti saya katakan kemarin itu, ada pendeta gereja besar. Waktu Pak Jonathan dan Heinze mengajar, dia berkata, I don't have any slightest idea. Masa Tuhan itu seperti manusia kok jadi raja? Gagal paham saudara. Saya tidak tahu apa yang diajarkan. Kan? Nah firman Tuhan mengajarkan dengan jelas. Ada kode etiknya. Ada hukum-hukumnya. Ketika Yesus berkata bahwa jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan, minum, pakai. Dia bukan kampanye. Sebab dalam kerajaan Allah tidak ada voting. Tetapi diturunkan. Dan dia berbicara sebagai apa? Putra mahkota kerajaan Allah yang menjamin. Karena dia akan dilantik jadi raja. Bahwa itu akan terjadi. Bagi warga negara kerajaan Allah. Dan saya bersyukur saudara, tidak ada yang antri Pertalite kemarin. Sebab kita percaya dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan. The silver and the gold is mine, said the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tolong nanti baca Wahyu Lukas 19 ayat 10. For the Son of Man come to seek and save which was lost. Bukan who was lost. Nah tahu gimana di twist. Demikian juga yang dikatakan Pak Jonathan tadi. Kenapa kok disingkirkan jadi agama? Saking agamawinya di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, tidakkah kamu tahu? Dia berkata pada Yusuf Maria, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Alkitab tidak tulis begitu. Ya, I must be in my father's business. Kalau anak bar mitzvah usia 12 tahun, maka bapaknya akan kumpulkan. Dia akan dibawa ke tengah lapangan, alun-alun begitu. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Dia akan menggantikan saya sebagai CEO di perusahaan saya. Dan juga Lukas 19 dengan jelas, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Do business till I come.
Apa bisnisnya? Mengembalikan kerajaan. Di hadapan Pontius Pilatus, are you a king then? Apa kamu raja? Loh ini saudaraku, kenapa Yesus tidak menjawab Herodes? Tidak punya legitimasi. Tetapi ketika perwakilan, ya dia adalah gubernur jenderal, saudaraku, dari kerajaan Romawi, Yesus mesti jawab. Dia bilang, siapa yang mengatakan padamu? Dari dirimu sendiri atau orang lain? Maka dia berkata, apa aku orang Yahudi? Dia tidak tahu bahwa Yesus juga datang untuk dia. Maka saudaraku, Yesus berkata, perkataan itu benar. Memang aku seorang raja. Untuk itulah aku dilahirkan. And for that purpose I was born. Saya mengajak saudara membaca Alkitab dengan kacamata baru. Saudaraku, ketika Nimrod membangun Babel, itu pemberontakan. Dan saudara kalau lihat sekarang ya, yaitu gedung parlemen daripada EU, Europe Union, modelnya betul-betul menara Babel dibangun di situ. Pemberontakan manusia. LGBT ini apa? Pemberontakan, saudara. Dan karena itu saudaraku, sederhana sekali. Baca Lukas 19, perumpamaan tentang seorang bangsawan. Yesus kan datang sebagai putra mahkota. Sebab putra mahkota tidak bisa jadi raja di kerajaan asal. Selama bapaknya masih memerintah. Tetapi ketika dia naik ke atas, saudaraku, dia diurapi sebagai raja dan imam besar. Jadi pembangunan Pondok Daud itu bukan cuma pujian penyembahan. Itu pembangunan kembali kerajaan. For that purpose. Dan ketika dia pergi, dia membagi pada hamba-hambanya. Kita ini termasuk hamba-hamba. Yang sudah dibeli pun masih hamba. Tapi belum warga negara. Ketika dilahirkan kembali baru jadi warga negara. Saya pernah pergi ke Amerika, saudaraku. Dan banyak wanita-wanita muda yang sedang hamil. Seperti barisan drum band, saudaraku, di mall di Amerika, saudara. Ya. Nggak ngerti bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Mandarin. Ngapain mereka ke sana? Mereka orang kaya, saudara. Bisa tinggal di sana selama lebih dari setengah tahun. Tujuannya apa? Dapat kewarganegaraan Amerika. Kelahiran baru itu proses kewarganegaraan. Dengan tepat sekali Miles Monroe mengatakan bahwa seharusnya kita tidak di bawah Departemen Agama, tapi di Departemen Luar Negeri. Sebab kita berasal dari kerajaan di luar negeri, bahkan luar dunia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tetapi firman Allah mengatakan orang-orang sebangsanya, terjemahannya lebih tepat, but his citizen didn't want him to become king over them. Dan apa yang terjadi? Mereka ini semua ketika raja itu kembali. Saudaraku, perayaan Pentakosta itu bukan lahirnya gereja. Itu adalah tubuhnya terima urapan daripada Hamasiah. Memang banyak Mesias-Mesias, raja, nabi, imam itu kan diurapi. Tapi yang sang Mesias cuma satu. Pernyataan daripada Petrus itu. You are Hamasiah. Engkaulah sang Mesias. Semua warga negaranya itu, bunuhlah mereka di hadapanku. Karena makar. Kami tidak mau ini jadi raja atas kami. Kenapa dibunuh? Karena makar, saudaraku. Sebaliknya hamba-hamba yang bukan warga negara diangkat jadi pejabat. Untuk jadi pejabat mesti warga negara kan. Mereka dapat privilege. Jadi saudara yang bukan bangsa Yahudi, saudara dan saya adalah hamba-hamba yang diberi hak istimewa. Dan nanti dan mulai sekarang memerintah bersama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana orang melihat kita? Budaya kerajaan. Saya bersaksi pada saudara. Ada teman saya, teman kita lah. Waktu kita mendirikan STT Kingdom ini.
Dia mau menipu kita lah. Oh saudaraku, saya dapat hikmat, saya dapat hubungan, kita tidak mau ditipu oleh dia. Saya dilaporkan ke Polda untuk dimasukkan penjara. Dia hadirkan saksi-saksi yang sangat mumpuni. Ada mantan dirjen, ada pejabat tinggi, bahkan dibawa ke DPR pusat. Arifin Teja Sukmana perusak sistem teologi di Indonesia. Lalu dibawa ke ranah politik. Dilaporkan salah satu ketua DPP partai besar untuk menghukum saya. Saya tidak takut, kenapa? I have a privilege. Saya warga negara Indonesia, tapi saya duit kewarganegaraan. Saya warga negara kerajaan Allah. Ada yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung, Mahkamah Sorgawi. Saya bawakan pada Tuhan. Secara ajaib, saudaraku, saudara, pada apa yang terjadi dalam 3 bulan, SP3 keluar. 1 hari sebelum saya ulang tahun, hadiah dari Sang Raja. Belum selesai ceritanya. Lalu ya mereka, ya karena saya orang tua, mungkin karena juga kalau pertemuan Polda kan di sini saudara. Tidak ada urusan sama Mr. Sambo ya, enggak ya. Tetapi saudaraku dari Polda sini telepon saya. Pak, Bapak mesti menuntut kembali. Ini pencemaran nama baik. Dan justru dia yang itu memalsukan dokumen, bukan Bapak. Kami punya buktinya. Karena dia begitu marah sama Bapak, dia membuka yaitu aibnya sendiri. Saudara, apa yang terjadi adalah saya jawab begini, enggak usah Pak. Loh, semua orang melakukannya. Saya bukan semua orang Pak. Amin. Kenapa Pak? Dia adalah saudara saya. He's my brother. Dulu zaman dulu lagu kesukaan saya, He and Heavy is my brother. Orang itu bergetar saudara. Dia bukan orang Kristen. 3 anaknya dipindahkan sekolah Tunas Daud. Dia melihat budaya kerajaan. Oh iya benar saudara. Sampai Jakarta ada yaitu saudaraku pengacara hebat Tommy Sihotang. Dia berkata begini, Pak Arifin, Bapak ini saya hormati karena saya ini ajaib ini, tidak ada ini di Alkitab tidak ada ya. Di gereja dia, Gereja Kristen Kudus Indonesia, saya diangkat jadi Rasul Konsultan. Ini model baru saudaraku. Ya enggak apa-apa juga, ini pelayanan model baru. Pak, Bapak enggak usah ngomong uang dengan saya. Wah dia ini kelas 500 juta ke atas. Bapak cuma tanda tangan di atas meterai. Waktu itu cuma 6.000. Orang ini harus diajar. Saya bilang enggak usah. Nah kenapa? He's my brother. Dia adalah saudaraku. Biarlah budaya kerajaan itu kelihatan pada kita. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Sebagai ilustrasi tentang budaya. Budaya itu paling kuat saudara. Ada seorang spy dari Jepang masuk ke Cina. Oh fluent. Ya bahasa Mandarin bahkan dialeknya tidak ada flawless. Tidak ada cacat. Sampai 1 hari dia cuci muka dan kepalanya dipotong. Loh kenapa? Lah orang Cina kalau cuci muka ya anduknya begini. Orang Jepang anduk diam kepala geleng saudara. Kepalanya hilang saudara. Lalu saya masih ingat tentang pengeboman pesawat Korea. Masih ingat ya? Korea Selatan. Ada seorang bapak yang agak tua dan seorang nona masih muda ngaku orang Jepang. Dan juga saudaraku
mereka ngaku bapak dan anak, dicurigai. Dan ketika di bawah tekanan, ini penting. Begitu di bawah tekanan, aslinya keluar. Dan mereka mengalami hukuman mati karena apa? Salah ngangkat cangkir kopi. Ternyata mereka orang Korea Utara. Dari mana bisa tahu? Dari cara minum kopinya. Dari cara saudara bisnis. Dari cara saudara melayani. Dari cara saudara berbicara. Dari saudara bersikap. Apakah orang tahu bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah? Saya tinggalkan pertanyaan ini pada kita semua. Amin. 10 menit juga boleh. Enggak, 1 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya banyak belajar tentang teologi kerajaan ini dari 3 pria yang ada di belakang saya ini. Tentu dari Pak Arifin, dari Pak Daniel Januar, saya baca buku beliau. Saya juga belajar dari Pak Jonathan Patiasina, banyak hal. Kalau boleh saya 1 menit bicara bahwa dari apa yang saya pelajari, juga dari Miles Monroe dan buku-buku yang lain. Sekarang saya masuk level yang TK aja Pak. Bapak tadi kan SD ya, yang lain SMP, SMA. Saya TK aja. Saya begini, saya prinsip begini. Ketika kita bertobat, menerima Yesus, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, Yesusnya ada di mana? Cu Yesus Chinalia. Cai Wasinli. Hayya. Yesusnya di sini kan? Di hidup kita kan? Raja dari mana? Di dalam diri kita. Nah, kalau raja dalam diri kita, pertanyaannya, kerajaannya ada di mana? Tolong jangan yang jelas, kerajaannya Allah di mana? Di dalam diri kita. Oke, kalau kerajaan Allah ada di dalam diri kita, maka unsur kerajaan Allah ada di mana? Dalam diri kita. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Kuasa berarti ada di dalam di mana? Di sini. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada di mana mereka itu? Ada di sini. Semuanya sudah ada di sini. Jadi cara kerjanya bukan outside in lagi, tapi cara kerjanya adalah inside out. Keluarkan sana. Bagaimana mengeluarkannya? Sederhana. Biasanya Tuhan izinkan lewat pergumulan, tantangan. Yesaya 43 ayat 21 berkata, sebab umat yang telah kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahan dikatakan, umat yang telah ku proses akan memberitakan kemasyuranku. Saya tutup dengan ini. Makanya perlu proses. Tolong cepetan sayang. Istriku, penolongku, teman pewaris tahta kasih karunia. Bagaimana cairan kimia di dalam ini bisa keluar di botol ini? Apakah saya doakan? Jama, lepaskan. Keluar airnya. Bagaimana dia keluar? Pencet, baru keluar. Jangan heran saudara mengalami pengalaman dipencet, dihina, difitnah, disalah mengerti. Supaya apa? Semua unsur kerajaan dalam diri kita dikeluarkan. Itu laporan. Itu singkat secara TK Pak. Baik, terima kasih. Kita diperlengkapi sangat komplit dari TK, SD, SMP sampai SMA. Beri apresiasi untuk para pemateri kita. Baik, saya minta kesediaan untuk Pak Arifin boleh tutup dalam sesi ini dalam doa. Tutup doa Pak. Maka ini universitas. Kristus harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan hamba berdoa Tuhan lewat conference ini. Seperti kata Pak Roni, tekanan tidak membuat mereka mundur, tetapi memanifestasikan the power and the glory of God. Angkat tangan saudara. Kami bersyukur Tuhan dengan pengertian yang benar. Right believing, akan ada right action and right result. Daripada para pemimpin di tempat ini. Mereka tidak takut dengan ancaman, tekanan. Justru orang akan melihat Kristus di dalam kita dan di tengah-tengah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Break jam
dan kita akan kembali sampai jam 12.45. Setelah itu Bapak dan Ibu diharapkan untuk boleh datang lagi ke tempat ini on time untuk mengikuti sesi selanjutnya. Tuhan memberkati. Tes. Oke, buat seluruh